Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian pembacaan yang menjadi pembacaan dalam renungan kita terdapat dalam surat Rasul Petrus, yaitu 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jauh bagian pembacaan Alkitab. Pujian kepadamu, ya Kristus Yesus, selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, Rasul Petrus hendak menulis surat ini ditujukan kepada jemaat-jemaat yang kalau kita lihat di pasal 1 ayat 1 dikatakan begini. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh. Alamat surat 1 Petrus ini ditujukan kepada jemaat ini, yaitu orang-orang pendatang yang menerima Kristus, yang mereka ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil. Rasul Petrus berbicara tentang kehidupan orang Kristen karena ketika mereka berada di bawah tekanan, maka mereka tidak hidup lagi dengan mengandalkan iman mereka. Oleh karena itu, bagian ini begitu penting. Dengan tema yang diberikan kepada kita, itu berdasarkan ayat 10, yaitu layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat memelihara kasih karunia Allah? Bapak Ibu Saudara-saudara, di dunia ini semua orang ingin berbuat baik. Baik saya maupun Bapak Ibu. Kita ingin sekali berbuat baik kepada orang. Semua perbuatan orang dan orang ingin berbuat baik, kadang itu dipertimbangkan. Kalau saya memberikan ini kepada orang, kebaikan saya, apakah dibalas atau tidak? Kalau saya melakukan ini, apakah imbalannya kepada saya? Ada pertimbangan ketika orang berpikir ingin berbuat baik. Kebaikan orang itu harus dilakukan tanpa berpikir bahwa saya melakukan ini dan saya akan mendapatkan itu. Rasul Petrus dalam suratnya kepada umat Tuhan yang tersebar tadi, di dalam penderitaan agar mereka bekerja keras untuk kebaikan dengan bersabar. Tetapi mereka harus memelihara kasih dan tidak melepaskan iman mereka. Layanilah orang dengan kasih karunia, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi nasihat-nasihat ini mau menguatkan mereka.
Ia meminta kepada mereka untuk mematikan keinginan dosa, dan dia mengatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ayat yang ke-7. Kenapa mereka menjadi tegang di dalam ancaman yang mudah membuat mereka menjadi emosi? Dan kalau mereka tidak tenang, mereka akan menjadi sama dengan orang-orang Romawi yang membunuh, mengacau, dan berbuat jahat dan menindas jemaat-jemaat itu. Karena itu mereka telah diperingatkan sebelumnya tentang kekejaman dan penganiayaan yang juga Kristus sudah menanggungnya. Manusia sangat butuh ketenangan di tengah ketegangan yang dialami. Karena banyak yang mengalami ancaman, bahkan ketegangan. Disitulah Rasul Petrus mengatakan kepada mereka, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita berada di bawah ketegangan, ancaman, dan kita tidak tenang, maka kita tidak akan pernah berdoa. Tetapi berdoa bukan akhir dari segala-galanya. Berdoa membuat kita merasakan damai sejahtera, tetapi yang lebih penting adalah terutama yaitu saling mengasihi. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa, kata Petrus di ayat yang ke-8. Berdoa penting supaya kita mendapat ketenangan. Tapi kalau kita berdoa dan kita tidak mengasihi, maka kita tidak akan mendapat ketenangan itu. Jika saudara dan saya ingin memberi pengaruh kepada kehidupan seseorang, saudara hanya perlu mengasihi dan tentu dengan sikap yang baik. Karena nanti kita lihat akan ada hanya tinggal 2 hal yang ditekankan oleh Rasul Petrus pada mereka. Petrus menyampaikan beberapa perbuatan baik. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Pengurus ini seperti pengurus badan pekerja sinode, pengurus badan pekerja klasis, pengurus majelis jemaat, pengurus di rayon. Baik sebagai ketua sinode, ketua klasis, ketua majelis, koordinator rayon, setiap majelis. Kita adalah pengurus. Sebagai pengurus, layanilah si orang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Karena itu Rasul Petrus bilang, karena itu kalau ada orang yang berbicara, hendaklah berbicara sebagai orang yang sedang memberitakan firman Allah, tetapi juga dia melayani. Kasih karunia Allah terbungkus di dalam 2 tindakan, marturia dan koinonia. Beritakanlah firman Allah kalau ada yang bisa memberitakan, dan layanilah. Memberitakan dan melayani. Oleh sebab itu di ayat 9 dikatakan bahwa sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, jika ada orang yang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. Jadi tindakan-tindakan kita akan berbicara lebih tegas dari kata-kata kita. Kita mengatakan ini, tapi kalau kita tidak melakukannya, itu ringan. Tapi tindakan kita itu akan bersuara keras. Kekuatan itu diam, tidak berteriak, tapi orang akan merasakan. Oh, majelis di sini, mereka memberitakan dan mereka melakukan tindakan-tindakan pelayanan. Ini yang diinginkan oleh Rasul Petrus pada jemaat-jemaat yang tersebar, yang ada di beberapa tempat yang disebutkan. Sebab kalau tidak, mereka akan saling bermarahan. Maka sebagai pengurus dari kasih karunia Allah,
Dalam tindakan melayani itu hanya ada dua hal, memberitakan Injil dan melayani. Injil yang diberitakan, kalau tanpa perbuatan, maka dia tidak berakar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kita bisa mengatakan saya mengasihi saudara dan mempedulikan saudara, tetapi tidak memperlihatkan kasih yang sejati dan perbuatan. Sama saja, kosong. Kita mengatakan kita mengasihi saudara, atau saya mengatakan saya mengasihi saudara-saudara, saya akan memberi tumpangan tempat kerja. Memberi tumpangan siapa saja. Dari perbuatan-perbuatan itu, kasih sejati mengubah kata-kata, perasaan menjadi tindakan, dan ketika kita semakin banyak berbuat itu, maka dosa kita juga akan diam. Banyak orang yang berbuat kasih, banyak pula dosa yang diam. Kasih itu menyangkut dua tindakan, berbicara dan melayani. Bapak Ibu saudara-saudara, kata Rasul Petrus, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 11. Saat banyak orang menghadapi penderitaan, mereka mengizinkan kebimbangan itu menutup tekad mereka yang baik. Dengan demikian melemahkan iman mereka. Mereka tidak akan bertahan, mereka tidak akan menjaga sikap yang baik. Banyak orang sedang hidup dengan penderitaan, baik secara fisik. Banyak orang yang terbelenggu karena emosi. Mereka yang kurang bahagia. Kalau kita baca di ayat 14 dikatakan begini, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab Roh Kudus, sebab roh kemuliaan yaitu Roh Allah ada padamu. Ayat 14 dalam surat 1 Petrus pasal 4 ini. Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga di tengah penderitaan kita seharusnya berusaha untuk membagikan kebaikan kepada orang-orang lain. Kita harus berusaha untuk kebaikan itu kita tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan dalam hal melayani sebagai pengurus dari kasih karunia Allah, baik dalam gereja, sebagai majelis jemaat maupun di dalam keluarga. Petrus mendorong umat Tuhan agar mereka saling melayani sesuai karunia yang diberikan. Ayat 10. Barang siapa diberi karunia untuk mengajar, hendaklah ia melayani dan kesungguhan hati karena ia sedang menyampaikan pesan Allah bagi mereka yang mendengarkan. Barang siapa yang diberi karunia melayani, hendaklah ia melakukan dengan sikap rendah hati, karena Allah memberinya kekuatan. Prinsip yang sama dapat diterapkan juga di dalam seluruh kehidupan pelayanan, di dalam pos pelayanan ini. Kesanggupan yang diberikan kepada setiap kita yang adalah pengurus dari kasih karunia Allah, baik penatua dan syamasi, koordinator rayon, koordinator KSP, badan pelayan unsur, semua yang ada. Kita memelihara kasih karunia Allah dengan dua tindakan, yaitu melayani. Ketika kita bisa berbicara sebagai orang yang sedang menyampaikan firman Allah. Sebab wujud kasih yang lain adalah menggunakan karunia rohani adalah untuk kepentingan sesama kita. Allah sudah menyediakan berupa-rupa karunia supaya jemaat itu semakin diperkaya. Supaya tujuan ini tercapai, setiap orang perlu untuk melayani sesuai dengan karunia masing-masing. Di ayat 10. Jika semua orang memiliki karunia yang seragam, jemaat tidak akan diperkaya. Tetapi karunia itu berbagai macam karunia. Berkhotbah, berbicara, menasihati, menyanyi, dan segala sesuatu menjadi kekayaan. Tapi kalau semua orang ingin menjadi pembicara, lalu siapa yang ingin menjadi
menjadi pelayan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu dikatakan saling mengasihi satu sama lain. Petrus memberikan contoh terhadap kasih terhadap sesama, memberi tumpangan bagi orang yang membutuhkan tanpa bersungut-sungut. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Bandingkan Matius 25 ayat 40. Melayani sesama sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Ingat bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Raja, Ia telah datang melayani kepada kita. Apalagi kita yang juga adalah pengurus dari kasih karunia Allah. Kita harus melayani dan bukan dilayani. Melayani sesuai dengan panggilan tiap-tiap orang. Lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Sebab salah satu tujuan dari kita diciptakan adalah untuk memuliakan Allah itu sendiri. Di dalam ayat ini Petrus juga memberikan beberapa contoh bagaimana ketika kita berbicara sama seperti kita hendak menyampaikan firman. Ketika kita melayani, hendaklah kita melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Sehingga kita tidak dapat mengandalkan diri kita. Di sini terletak dua tugas penting, yaitu pemberitaan dan pelayanan, yaitu marturia dan diakonia. Menjadi penting dalam kehidupan kita dalam minggu yang baru ini. Apa yang kita katakan, apa yang kita bicara, kita harus melakukannya dalam bentuk tindakan. Dua tugas ini menjadi kewajiban setiap kita, baik sebagai pengurus dari kasih karunia Allah, sebagai ketua majelis, sebagai penatua dan jamaah, sebagai koordinator rayon, dan siapa saja yang memiliki jabatan itu, tapi juga di pemerintah dan di mana saja. Mereka yang diberi kepercayaan dari Allah untuk sebagai pengurus, baik sebagai pimpinan atau entah gubernur, wali kota, bupati, semua orang yang memiliki jabatan-jabatan. Kadang kita akan merasakan apakah mereka akan berbicara saja tanpa melakukan tindakan. Sebab kasih itu, kasih karunia Allah itu harus dinyatakan di dalam kehidupan, persekutuan, supaya Injil itu terus dapat diberitakan. Dua tugas ini mewajibkan setiap kita melakukannya, agar Tuhan Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu, baik di dalam pemberitaan, di dalam tindakan. Cukuplah mengasihi saudaramu, dan ketika ia meminta bantuan, tumpangan apapun, ikut. Kalau ojek beda, Bapak bayar dulu, padahal ini baru hari Minggu baru duduk sama-sama, tapi ya ini sebuah pekerjaan. Jadi tergantung dari hati orang. Kalau ada yang membuat barang yang berat, sudah mama kasih tinggal atau nenek kasih tinggal, nanti kami pikul. Tapi jangan pikul sampai di sini terus tunggu lagi bayar. Nah, jadi tidak seperti itu. Beda dengan pemikul-pemikul barang di pasar atau buruh, itu pekerjaan mereka wajib. Inilah nasihat firman Tuhan. Maka kita semua adalah pengurus kasih karunia. Baik saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hanya berbicaralah sebagai orang yang memberitakan firman Tuhan, dan layanilah dalam tindakan pelayanan kasih, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin.